Menurut sosiologi, kekuasaan dan wewenang adalah gejala kemasyarakatan yang memiliki sifat yang umum di mana pada kehidupan masyarakat, gejala ini akan selalu timbul pada setiap aktivitas manusia. Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, dengan kata lain antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh tersebut baik dengan sukarela ataupun karena terpaksa. Pengertian wewenang sendiri adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi wewenang di sini adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang dimana seseorang atau kelompok orang tersebut mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Terdapat dua sumber tentang pandangan wewenang, yaitu pandangan pertama yaitu bahwa wewenang tercipta karena seseorang diberi atau dilimpahkan ataupun bisa juga diwarisi hal tersebut. Sedangkan pandangan yang kedua yaitu bahwa wewenang seseorang akan muncul hanya bila hal tersebut diterima oleh suatu kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Nah, sumber kewenangan itu memerintah ini umumnya berasal dari beberapa hal. Misalnya tradisi atau kepercayaan yang berakar dan dipelihara secara terus-menerus dan turun-menurun dalam masyarakat. Contohnya yaitu darah biru yang dipercaya sebagai seorang bangsawan atau keluarga kaya. Kemudian Tuhan, dewa atau wahyu memiliki hak untuk memerintah yang dianggap sakral. Contohnya yaitu seperti negara Jepang yaitu Kaisar Hirohito, ia menunjukkan kewewenangannya sebagai kepala negara yang berasal dari Dewa Matahari. Sumber kewenangan berikutnya yaitu berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin, baik pada penampilan maupun karisma yang dimiliki oleh sang pemimpin tersebut. Selain itu, sumber kewenangan juga berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi pemimpin pemerintah. Sumber kewenangan juga dapat berasal dari sumber yang bersifat instrumental seperti keahlian dan kekayaan seseorang atau sekelompok orang. Pengertian wewenang tersebut timbul pada waktu masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan dan menentukan penggunaannya. Kemudian wewenang ini akan lebih efektif apabila didukung dengan kekuasaan yang nyata. Akan tetapi, terkadang sering sekali terjadi bahwa letaknya wewenang diakui oleh masyarakat dan letaknya kekuasaan nyata tidak di suatu tempat dan di satu tangan saja. Misalnya di dalam suatu masyarakat yang susunannya relatif kecil dan cukup sederhana, umumnya kekuasaan tersebut dipegang oleh seseorang atau suatu kelompok yang meliputi bermacam bidang, sehingga terdapat gejala yang kuat bahwa kekuasaan itu lambat dan diidentifikasikan dengan orang yang memegang kekuasaan tersebut. Berbicara mengenai kekuasaan, arti kekuasaan sendiri adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain. Kemampuan di sini artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat. Kekuasaan juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang dalam memilih keputusan atau dalam suatu kejadian tertentu. Sumber kekuasaan yang kedua yaitu berasal dari coercive power atau kekuasaan memaksa. Sumber kekuasaan ini berdasarkan pada kemampuan seseorang atau sekelompok orang pemimpin untuk menghukum orang yang dipengaruhi atau pengikut jika pengikut tersebut tidak memenuhi perintah. Lalu, sumber kekuasaan yang ketiga yaitu legitimate power atau kekuasaan sah. Kekuasaan ini diperoleh berdasarkan hukum atau aturan yang timbul dari pengakuan seseorang yang dipengaruhi. Kemudian yang keempat yaitu sumber kekuasaan yang berasal dari expert power atau kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian ini didasarkan pada pendapat atau keyakinan bahwa pemimpin atau pemberi pengaruh mempunyai keahlian atau pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang yang dipengaruhi. Yang terakhir yaitu sumber kekuasaan yang berasal dari referent power atau kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan ini merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang pemimpin yang menjadi contoh atau panutan bagi orang banyak atau pengikutnya.
Orang yang memiliki kekuasaan terkadang dipandang negatif apabila pemimpin tersebut mengartikan kekuasaan sebagai seseorang yang mempunyai kekuasaan atas diri orang lain dan menganggap orang lain hanya sebagai pion untuk digunakan atau dikorbankan bagi pengguna kekuasaan pada situasi tertentu. Nah, oleh karena itu, apabila sang pemimpin ingin dianggap positif oleh orang yang menerima pengaruh atau pengikut, seorang pemimpin harus memiliki beberapa karakteristik yang positif dan dapat menjadi panutan atau contoh. Karakteristik tersebut seperti menjaga tindakan tetap konsisten, kemudian mencoba mengembangkan keterampilan dan kredibilitas yang dimiliki, dan membuat orang yang dipengaruhi merasa tergantung kepada orang yang berpengaruh. Sekian, terima kasih.